Imah leuweung, part akhir penebusan, Dio Seta. Danan bangun Danan, ucap Cahyo sembari menggoyangkan tubuhku. Aku membuka mata perlahan, rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Aku memastikan wujudku yang saat ini tak bersatu dengan Sukma Eyang Widarpa. Di mana kita Cahyo? Tanyaku pada Cahyo yang masih memastikan kondisiku. Sepertinya kita kembali ke Imah Leuweung, ucapnya. Nampaknya kami berhasil selamat dari kejaran Brakaraswana. Jasad Mirah? Tanyaku lagi kepada Cahyo. Itu, jawab Cahyo sembari menunjuk ke suatu sudut ruangan. Aku menengok dan menemukan tumpukan tulang belulang yang kutebak itu adalah jasad Mirah. Di sebelahnya terlihat sosok jasad yang masih utuh. Terlihat dari tubuh itu penuh luka siksaan yang terlihat mengenaskan. Aku mengenali juga jasad itu. Itu adalah jasad Mbak Wira. Cahyo, kenapa kita harus bawa jasad Mbak Wira juga? Tanyaku pada Cahyo. Mbak Wira sangat berdosa. Hampir dipastikan dosanya tak akan terampuni oleh manusia manapun di dunia ini. Tapi setidaknya walaupun neraka sudah dijanjikan kepadanya, dia tidak lagi makhluk yang jahanam itu. Dan soal pengampunan hanya Tuhanlah yang berhak menilai, jawabnya. Aku paham perasaan Cahyo, seolah dia tidak sudi membiarkan Brakaraswana mendapatkan sedikit saja kemenangan terhadap manusia. Sudah bisa bergerak? Tanya Cahyo. Aku mengangguk dan mencoba untuk berdiri. Seluruh tenagaku sudah habis. Begitu juga dengan Cahyo. Semoga dengan ini semua sudah selesai. Ayo kita selesaikan tugas terakhir kita, ucap Cahyo. Aku mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Cahyo. Aku menguburkan dengan layak jasad dari Mirah, sang tumbal pertama sekaligus syarat Brakaraswana bisa terhubung dengan dunia ini. Kami mengumpulkan tulang-tulang Mirah satu persatu dan keluar dari ruangan tempat di mana Mirah ditumbalkan. Tempat ini seharusnya tidak pernah ada, ucapku sambil memperhatikan setiap seisi rumah tua yang terlihat mengerikan ini. Mungkin merobohkan rumah ini bisa jadi pilihan yang bijak. Biar warga sini saja yang melakukannya, jawab Cahyo. Kami berjalan keluar. Terlihat dari luar cahaya bulan bersinar menyinari hutan yang dipenuhi dengan pohon jati. Cukup melegakan. Tempat yang sebelumnya dipenuhi makhluk halus, kini terlihat sepi. Hanya serangan malam yang terdengar dari tempat ini. Entah mengapa hal ini menjadi terasa cukup aneh. Sepanjang perjalanan ke desa, kami tak banyak mengobrol. Sepertinya tenaga kami sudah habis di pertarungan tadi hingga akhirnya kami sampai di penghujung hutan jati. Dan pemukiman desa sudah terlihat dari sini. Cahyo, kita kuburkan di sini saja, ucapku pada Cahyo. Cahyo mengerti. Dia segera meletakkan tulang Mirah dan kami mulai menggali dengan tangan kosong. Mau bagaimana lagi? Kami tidak mungkin melibatkan warga desa mengenai cerita tentang Mirah ini. Kami menggali cukup lama, namun aku merasa cukup aneh. Sudah cukup lama waktu berlalu, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda subuh akan datang. Semua ini terasa begitu lama. Lubang yang cukup dangkal mulai terbuat. Kami bersiap meletakkan jasad Mirah di lubang itu. Namun ada sedikit rasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Hentikan! Belum sempat meletakkan jasad Mirah, terdengar suara menggelegar memecah keheningan di tempat ini. Sebuah benda dari langit terlihat meluncur jatuh ke tanah dan menciptakan sebuah ledakan. Itu mata tombak paku suara, ucap Cahyo kepadaku. Sebelum sempat menjawab, hal yang sama sekali tak kusangka terjadi. Seperti sebuah kaca yang pecah, tempat kami berada berubah menjadi sebuah hutan jati yang dipenuhi ratusan makhluk halus. Hujan turun dengan deras, membasahi tanah yang ada di sini. Cahyo, ini tak mungkin, keluhku pada Cahyo. Sial, kita dikelabui. Terlambat, sedikit saja jasad Mirah akan kembali ke tangan Brakaraswana, ucap Cahyo dengan kesal. Wanasura, teriak Cahyo memanggil roh pelindung andalannya. Namun tak ada apapun yang terjadi. Sepertinya ini juga bukan lagi di alam gaib. Aku terduduk lemas. Makhluk ini bukan lawan yang kuat bila kami berada dalam kondisi biasa. Namun saat ini tak ada satupun dari kami yang bisa menanganinya. Cahyo terlihat tetap membacakan doa-doa ayat pelindungan diri. Terlihat dia belum mau menyerah dengan keadaan ini, namun itu tidak banyak membantu. Sekumpulan makhluk kerdil dengan wajah yang mengerikan mulai mengerubungi Cahyo.
"Cahyo lari!" teriakku sambil berlari menjemput Cahyo. Namun usahaku gagal. Sesosok tangan dari dalam tanah menggenggam kakiku. Aku berusaha melepaskan. Namun tangan-tangan dari makhluk hidup itu tetap bermunculan berusaha untuk menarikku ke dalam tanah. "Jangan menyerah, Danan. Makhluk jahanam itu tidak lagi bisa berurusan dengan dunia ini. Aku tidak sudi dikalahkan sama setan remeh ini," ucap Cahyo. Namun hal yang terjadi adalah sebaliknya. Sebuah gigitan makhluk kerdil menyerang wajah Cahyo. Cakaran demi cakaran menyusul merobohkan tubuhnya. Aku meronta berusaha melepaskan diri. Terlihat puluhan mayat hidup telah keluar dari dalam tanah, memamerkan wajah busuk mereka di depan wajahku. "Apakah ini akhirnya?" ucapku dengan putus asa. "Jelma anu geus indit ulah balik, anu geus tenang ulah ngaganggu, anu tetenang tanpa pamelas ka nyeri." Sebuah mantra yang kukenal terdengar dengan samar. Mata tombak paku suara kembali bersinar dan menyerang makhluk yang mengerumuniku dan Cahyo. Kami berusaha berdiri dan mencari asal suara itu. "Danan, itu!" tanya Cahyo. Sosok pria tua berjalan mendekat dari kejauhan. "Paku suara? Apa itu benar paku suara?" tanyaku sambil sedikit lega dan penasaran dengan kondisi beliau. "Jadi pusaka pengganti raga itu benar-benar ada?" tanya Cahyo yang juga sedikit lega. Pusaka mata tombak terbang setinggi-tingginya ke atas dan jatuh kembali ke tanah. Berbeda dari sebelumnya, semua makhluk halus yang menginjak tanah terbakar dengan sarangan itu dan jatuh kembali ke tanah. Berbeda dari sebelumnya, semua makhluk halus yang menginjak tanah terbakar dengan serangan itu. Kami berusaha berdiri dan mencoba mendekati paku suara. "Tunggu." Kami terhenti sejenak. Orang itu sama sekali tidak mirip dengan paku suara. Yang terlihat adalah seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang terlihat lusuh. "Itu Bahwira?" Aku merasa heran. Kalau yang menggunakan pusaka ini Bahwira, bagaimana dengan paku suara? "Bahwira, jelaskan semua ini," teriakku kepadanya. Bahwira menghela napas. Semua serangan-serangan yang mengarah kepada kami dihalau oleh mata tombak paku suara. Tak ada lagi makhluk halus yang bisa mendekati kami. Bahwira mendekat seolah bersiap untuk menjelaskan. Sebelum Rakara Suara menghabisi Kuswara membacakan mantra dan mengarahkan mata tombak ini pada jasadku yang kalian bawa, cerita Bahwira. "Selesaikan semuanya." Itu ucapan terakhir Kuswara yang terdengar dari mata tombak ini. "Dan setelah kalian membawa jasadku ke alam ini, sukmaku yang terjebak di tubuh pemberian Rakara Suara kembali ke tubuh ini. Dan sepertinya kekuatan dari Kuswara memenuhi tubuhku," lanjutnya. Aku dan Cahyo setengah tidak mempercayai hal ini. Paku suara? Bagaimana dengan paku suara?" tanyaku pada Bahwira. Dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin ada yang bisa selamat dari serangan sebrutal itu," ucap Bahwira. Seluruh tubuhku mulai bergetar mendengar jawaban Bahwira. "Tapi pusaka pengganti raga?" tanyaku. "Tak ada lagi pusaka seperti itu. Kalaupun ada, kamu pun tahu sendiri cara menggunakannya," jawab Bahwira. Aku mengingat ke belakang. Kujang pusaka pengganti raga harus dibawa oleh pemiliknya, bukan diserahkan pada orang lain. Lalu yang diserahkan kepada anak kecil bernama Gyo itu apa? Tidak mungkin paku suara mati. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Rasa emosiku meluap mengingat bagaimana cara paku suara mati. Berakara suara menyerangnya dengan brutal, menarik lengannya hingga terputus dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk. "Danan, cukup Danan, cukup!" teriak Cahyo sambil menahan air matanya juga. "Aku belum pernah bertemu orang sebijak dia," ucapku pada Cahyo. "Kalau begitu, kita pastikan kematiannya tak sia-sia," ucap Cahyo sambil berdiri dan mengikatkan sarungnya. Semua terjadi begitu cepat. Aku dan Cahyo membacakan doa dan ayat untuk melindungi kami dari serangan makhluk gaib dan serangan mata tombak yang diarahkan. Bahwira menghabisi semua makhluk halus yang ada di hutan ini. Cahaya matahari mulai muncul. Kami membawa jasad Mirah keluar hutan dan menguburkannya di pinggir desa. Tak lupa doa-doa pun kami panjatkan agar Mirah bisa tenang untuk pergi ke alam baka. Bahwira terlihat masih di pinggir hutan. Terlihat tubuhnya kembali mengeriput dan terlihat lemah. Kami pun menghampiri Bahwira.
Aku tak bisa lagi bertemu dengan warga desa, ucap Mbah Wira. Kami mengerti kondisi Mbah Wira. Seandainya warga desa mengetahui semua itu, semuanya akan menyulutkan emosi warga. Bila ada yang dendam dengan Mbah Wira, itu akan menimbulkan dosa baru lagi. Lalu, apa rencana Mbah Wira? Tanya Cahyo. Aku akan menghabisi akhir hayatku menjaga hutan ini. Seandainya aku bisa mati, biarkan hutan ini menjadi tempat istirahat terakhirku, jawab Mbah Wira. Mbah Wira mengeluarkan mata tombak Pakuswara. Terlihat benda itu segera melesat ke langit dan hilang dari pandangan kami. Kekuatan Chandra Mukti sudah melindungi desa ini cukup lama melalui Pakuswara. Sepertinya tugasnya sudah selesai, ucap Mbah Wira. Kami doakan yang terbaik untuk Mbah Wira. Semoga Mbah Wira bisa menemukan jalan penebus atas dosa-dosa Mbah Wira. Ucapku sembari meninggalkan hutan jati dan Mbah Wira di sana. Cahaya matahari terlihat begitu terang. Hawa pagi dan sejuknya sungguh terasa sangat nyaman. Sebuah kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan yang jarang sekali kita hargai. Kami kembali ke rumah Bu Ranti. Terlihat Kang Asep dan Pak Kepala Desa sudah ada di rumah Bu Ranti. Mas Danan, Mbah Wira, tubuh Mbah Wira teh kabelum, terbakar, teriaknya padaku dengan panik. Sepertinya mereka berkumpul karena cerita Kang Asep ini. Kang Asep, Bu Ranti, Pak Kades, mohon sabar sebentar ya. Kami akan ceritakan semuanya, jawabku. Aku dan Cahyo membersihkan tubuh dan mengganti baju. Segelas teh hangat yang disediakan Bu Ranti terasa begitu nikmat, seolah ini adalah minuman terenak di dunia ini. Cukup panjang waktu yang kami habiskan untuk menceritakan kejadian semalam. Pak Kades setengah tidak percaya atas apa yang terjadi. Bu Ranti terlihat sedih mendengar kondisi Pak Kuswara walau aku tak menceritakan secara detail bagaimana Pak Kuswara meninggal. Kang Asep, tubuh Mbah Wira yang Kang Asep jaga adalah tubuh pemberian Brakaraswana. Maka tidak heran jika tubuh itu terbakar saat makhluk itu kembali ke neraka. Jelas Cahyo. Iya mas, tapi teh sekarang Mbah Wira bagaimana? Tanya Kang Asep. Dia memilih untuk menghabiskan akhir hayatnya di hutan jati dan mencari cara untuk menebus dosa-dosanya, jawabku. Pak Kepala Desa berusaha mengerti atas semua kejadian ini. Dia terlihat cukup tenang saat tahu keadaan desa sudah aman dan tidak ada lagi yang akan mati karena makhluk pencari tumbang. Mas Danan, Mas Cahyo, terima kasih atas bantuan kalian. Saya akan mencari cara untuk menjelaskan ini ke warga. Saya izin pamit, ucap Pak Kepala Desa sambil meninggalkan rumah Bu Ranti. Sudah seminggu semenjak kejadian di Imah Lewong, tidak ada kejadian gaib lagi dan desa mulai beraktivitas seperti biasa. Cahyo pun terlihat sudah menyiapkan perlengkapannya dan bersiap kembali ke Klaten. Cahyo, terima kasih atas bantuanmu di sini. Aku berhutang budi lagi, ucapku pada Cahyo. Kamu ngomong apa? Jangan sekali-kali kamu menahan diri apabila butuh pertolongan. Aku bakal marah kalau itu terjadi, ancam Cahyo. Aku tersenyum, sebuah anugerah yang sangat luar biasa bisa kenal dan memiliki sahabat seperti Cahyo. Danan, kalau sudah selesai dengan urusanmu di sini, segeralah kembali ke Jogja. Ingat, masih ada urusan yang harus kita selesaikan di sana, ucapnya dengan nada serius. Aku mengerti dengan yang Cahyo maksud. Aku pun mengangguk memberikan jawaban setuju atas kata-katanya. Epilog. Desa Sukmaraya, sebuah desa kecil di kaki Gunung Gede dengan pemandangan alam yang sangat memukau. Terlihat sebuah pohon beringin raksasa berdiri kokoh di tengah desa itu. Langit sudah memerah dan hari sudah mulai malam. Namun tidak biasanya terlihat seorang anak kecil berjalan mendekati pohon beringin raksasa itu. Anak kecil itu mendekati, namun ia ragu-ragu. Beberapa kali ia mencoba berbalik untuk membatalkan niatnya. Kamu Gio ya? Kamu Gio kan? Terdengar suara dari atas pohon beringin. Jelas, itu bukan suara manusia. Anak kecil itu terjatuh. Ia tetap tidak akan bisa dengan apa yang dilihatnya. Sesosok anak perempuan bergelantungan di antara akar beringin dengan kepala yang terpisah dari badannya. Ini bocah itu memberanikan diri. Ia menyerahkan sebuah benda berbentuk kalung. Dari mana kamu dapatkan benda ini? Tanya makhluk itu pada bocah itu. Pak Kuswara, jawabnya dengan terbata-bata. Makhluk itu mendekat mengambil benda itu. Seketika wujud makhluk itu bersinar. Dan ketika sinar itu hilang, wujudnya kembali menjadi anak kecil yang terlihat polos. Apa yang terjadi dengan Bagas? Maksudku, Kuswara.
Tanya Mirah pada bocah itu. Pak Kuswara sudah pergi duluan. Kamu sudah bisa menyusul, ucap anak itu dengan polos. Makhluk itu berjalan. Ia mencoba keluar dari bayangan pohon beringin dengan sedikit ragu. Ini kalung milikku. Kuswara pernah cerita. Ibuku memberikan ini padanya saat aku menghilang. Cerita makhluk itu. Terlihat perbincangan polos antara kedua anak kecil itu. Tidak terlihat aneh. Yang sedikit berbeda, mereka tidak berada di alam yang sama. Aku tidak pernah menyangka Kuswara menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkanku. Ucap makhluk itu terlihat murung. Sekarang kamu sudah selesai. Semoga kalian bisa main bareng lagi ya di sana, ucap bocah itu. Makhluk itu meneruskan langkahnya keluar dari bayangan pohon beringin. Benar saja, tidak ada makhluk apapun yang berusaha menyerang. Sebaliknya, cahaya hangat menyelimuti tubuh makhluk kecil itu, menuntunnya ke sebuah tempat. Terlihat seorang anak laki-laki menjemputnya dari cahaya itu. Sambil menitikkan air mata, perempuan kecil itu tersenyum dan berlari menyambut tangan yang menjemputnya.